Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu Umayyah, dinasti Umayyah dalam penaklukan Spanyol. Bagaimana, siapa yang berperan aktif dalam hal ini. Jadi dinasti Umayyah memiliki kejayaan, puncak kejayaan itu tentang perluasan wilayah. Salah satunya ini adalah mereka bisa meluaskan wilayah ke daerah Spanyol, insyaallah. Itu dengan berbagai kota-kota besar yang berada di Spanyol berani mereka sebarluaskan. Sebenarnya ini sudah terjadi pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. Namun sebelumnya ini, sebelum ke Spanyol, orang-orang ini fokus ke Afrika Utara dulu. Nanti setelah Afrika Utara telah dikuasai, maka kita lanjut ke Spanyol. Jadi sebagai Afrika ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk menaklukkan kota, untuk menaklukkan daerah atau benua daerah Spanyol. Kemudian ada 3 orang yang berperan aktif atau berperan penting di dalam proses penaklukan Spanyol ini. Ada Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan ada Musa an-Nusayr. Ada 3 orang ini yang berperan aktif di dalam proses penaklukan Spanyol. Yang pertama dimulai dari Tarif bin Malik. Tarif bin Malik ini merupakan seorang yang memiliki taktik yang bagus dalam perperangan, sehingga dia menyeberangi lautan, menyeberangi selat, untuk menyeberangi sungai untuk bisa memberikan perlawanan terhadap kerajaan Visigoths. Jadi perlawanan yang berada di kerajaan Visigoths yang berada di Spanyol inilah yang akan dikuasai oleh Tarif bin Malik. Sehingga dengan pasukan yang lumayan banyak ditambah taktik perang dari Tarif bin Malik ini bagus, sehingga dan juga perlawanan dari Raja Visigoths ini tidak terlalu parah atau tidak terlalu meresahkan pasukan dari Tarif bin Malik, sehingga kemenangan kembali diberikan kepada Tarif bin Malik, yaitu dengan membawa banyak harta rampasan perang. Kemudian Abu an-Nusair tidak mau kalah. Abu an-Nusair memerintahkan sekitar 7.000 orang, 7.000 pasukan untuk menyebarluaskan ke daerah Spanyol yang lainnya lagi. Itu di daerah Al-Bakka yang dipimpin oleh Roderick. Jadi prosesnya ini yaitu ketika Abu Musa an-Nusair memerintahkan atau mempercayai kepada Tariq bin Ziyad ini, karena Tariq bin Ziyad ini adalah seorang yang ulet, seorang panglima yang pasti nyata akan berhasil, gitulah, pasti nyata akan tertaklukkan daerah tersebut. Maka Abu Musa an-Nusair mempercayai Tariq bin Ziyad untuk menjadi panglima besar di dalam peperangan ini, sehingga dengan mudahnya Tariq bin Ziyad menaklukkan kerajaan Al-Bakkah di bawah kepemimpinan Roderick. Inilah dengan mudah Tariq bin Ziyad menaklukkan daerah ini, karena perlawanannya juga tidak terlalu berlawan gitu, sehingga dengan mudah Tariq bin Ziyad melakukan perlawanan ini. Ya meskipun dengan sebelumnya melewati berbagai banyak rintangan, selat, melewati sungai dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu penyebaran luasan wilayah itu terjadi di Al-Gothij, daerah Al-Gothij, dipimpin oleh Al-Gothij. Dengan Al-Gothij ini memiliki pasukan sebanyak kurang lebih 100.000, sehingga Tariq bin Ziyad meminta bantuan kepada Abu Nusair untuk menambah pasukannya 5.000, sehingga sungguh tidak ada perbandingan perlawanannya antara 12.000 dengan 100.000. Namun akhirnya pasukan Tariq Ziyad kembali lagi menang karena taktik peperangannya yang begitu bagus. Kemudian pada perluasan daerah selanjutnya
itu kembali dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Namun Abu Musa an-Nusair turun tangan